Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ulanda Irawan. Apa kabar teman-temanku dimanapun berada, semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan yang terpenting selalu usaha tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Alhamdulillah senang sekali masih bisa menyapa teman-teman dan share video lagi di bulan suci Ramadan ini. Oke, sebelum ke video intinya yaitu merubah si gosong menjadi kinclong, aku mau ngajak teman-teman untuk beres-beres dulu mumpung masih pagi. Untuk nyuci piring dan nyapu dalamnya aku udah selesai ya teman-teman. Dan sekarang aku habis nyemburin pakaian. Itu pakaian kemarin yang belum kering ya teman-teman. Dan aku lanjut untuk nyapu halaman aku yang sekelilingnya itu pohon semua. Alhamdulillah dengan banyaknya pohon, rumah itu jadi adem, nyaman ya teman-teman. Yang terpenting kitanya harus tetap sabar untuk ngebersihinnya biar tambah nyaman. Tetap diniati dengan niat karena Allah aja untuk ngebersihin, karena apapun yang kita bersihkan nantinya jadi ladang pahala ya teman-teman. Kelihatannya sih sepele ya teman-teman, cuma nyapu doang. Apalagi di bulan suci Ramadan ya teman-teman, setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya ya teman-teman. Lah, kok aku malah jadi ceramah ya teman-teman. Oke, kembali ke video. Jadi kalau aku nyapu sekeliling rumah, selesainya itu kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Dan tadi aku udah bakar sampahnya sekalian karena gerimis ya tadi, takutnya hujan. Oke teman-teman, ayo kita gosokin wajan-wajan kita yang gosong. Barangkali teman-teman juga ada yang punya wajan yang gosong kayak punya aku. Oke teman-teman, lanjut. Aku udah siapin sabun batang kompas ya teman-teman. Dan aku juga udah siapin sendok untuk mengerok keraknya nanti. Aku juga udah siapin pasir 2 tempat plus juga dengan sabut kelapanya ya teman-teman. Aku juga nyiapin air di ember karena aku nih nyucinya di luar rumah ya teman-teman. Oke, langsung aja tahap pertama aku siram wajan gosong aku dulu. Lalu kerok kerak wajannya menggunakan sendok yang udah kita sediakan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk sendoknya sendok yang biasa kita gunakan untuk makan. Diusahakan jangan sendok yang tumpul gitu, kan ada ya. Misalkan sendok tuh pinggirannya itu kayak tumpul gitu ya teman-teman. Jadi sendok yang aku gunain ini sendok tipis ya teman-teman, bukan sendok yang tebal. Oke teman-teman, ditonton videonya sampai akhir biar nanti nggak gagal paham ya teman-teman. Karena aku bakal ngasih tips di akhir nanti. Biar teman-teman nanti nggak bertanya-tanya, kok enak banget wajannya dikerok. Nah, ini wajan aku udah aku kasih tips ya sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya nggak mudah dikerok ya teman-teman. Karena kalian tahu nggak, wajan aku ini udah aku gosongin selama 7 bulanan ya teman-teman kurang lebih. Aku sengaja gosongin karena masih ada aja teman-teman yang nggak tahu gimana sih mbak ngerok wajan itu biar putih, biar gosongnya itu hilang. Oke, sorry jangan galvok sama deker yang aku pakai ya teman-teman. Jadi yang sebelah kiri itu dongker dan yang sebelah kanan itu hitam ya teman-teman. Untuk pengerokannya diusahakan sendoknya itu dimiringin ya teman-teman. Jangan berdiri tegak karena kalau berdiri itu kurang banyak yang kekerok. Misalkan teman-teman ada yang bertanya, "Mbak, kan itu kan wajannya udah dikasih tips sama mbak. Terus gimana caranya ngebersihin wajan yang belum dikasih tips mbak?" Oke, jawabannya tetap sama ya teman-teman cara ngebersihinnya. Yang membedakan itu waktunya. Kalau wajannya belum pernah dikasih tips, tentunya untuk penyelesaiannya itu lebih lama ya teman-teman. Oke, ini udah agak berkurang ya teman-teman. Aku mau siram dengan air dulu biar kelihatan agak bersih gitu ya. Cerita pengalaman mama aku ngebersihinnya itu selama 1 hari ya teman-teman. Karena memang belum tahu tipsnya. Dan itu udah hitam 10 tahunan ya teman-teman. Karena bener-bener lengket banget keraknya. Oke teman-teman, durasinya aku cepetin buat teman-teman yang pusing bisa di skip aja.
Oke, ini aku kasih sabun dan pasir yang pertama ya teman-teman. Untuk wadah yang kedua nanti aku gunain ketika udah item-itemnya itu hilang ya teman-teman. Jadi kayak buat kinclonginnya aja. Untuk pasirnya, jangan pasir yang halus ya teman-teman. Diusahakan pasirnya itu yang agak kasar. Dan jangan yang terlalu kasar ya teman-teman. Karena nanti ngebaret-ngebaret terus di tangan. Kalau pasirnya terlalu halus, maka untuk bersihnya itu susah ya teman-teman. Karena pasir itu kan gunanya untuk menggesek keraknya ya. Untuk gosokannya nggak harus pakai sabut kelapa ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan gosokan kawat yang ada di warung-warung itu ya teman-teman. Tapi jangan gosokan yang terlalu kasar kaku itu ya teman-teman. Karena kalau terlalu kaku itu di tangan juga agak sakit ya. Untuk sabunnya sendiri aku saranin pakai Kompas aja ya teman-teman. Karena kalau dari pengalaman aku sendiri, kalau untuk ngebersihin kerak-kerak, Kompas itu lebih cepet ya dibanding yang lainnya. Oke teman-teman, jadi kita kerok lagi karena memang masih banyak kerak yang belum ya teman-teman, yang belum dikerok. Jadi untuk ngebersihinnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi kita kerok, kita siram, habis itu kita gosok dengan pasir dan sabun, kita siram lagi, kita kerok-kerok lagi, kayak gitu terus ya teman-teman sampai nanti benar-benar selesai. Untuk ngegosok bagian bawah wajan kita bisa tengkurapin kayak gini ya teman-teman, biar nggak terlalu pegel. Oke, ini udah berkurang dan udah nggak terlalu hitam kayak tadi ya teman-teman. Aku ganti dengan sabun dan pasir yang di wadah kedua ya teman-teman. Karena pasir dan sabun yang di wadah ke-1 itu udah habis dan udah hitam ya teman-teman. Tapi misalkan teman-teman pengen dengan satu wadah aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kita harus cuci dulu sebelum kita gunakan untuk memutihkannya. Karena ini kan aku ngasih contohnya itu semisalnya wajan ini belum pernah aku kasih tips gitu ya teman-teman. Jadi biasanya itu membandel banget dan hitam banget kalau belum pernah dikasih tips. Apalagi kalau sebelumnya wajannya atau dandang atau pancinya itu digunakan di api kayu ya teman-teman. Itu bener-bener hitam melebihi dari yang kita pakai di kompor. Kalau kita gunakan masaknya di api kayu itu cepet banget hitamnya ya teman-teman. Tapi untuk ngegosoknya itu malah lebih mudah daripada yang di kompor ya teman-teman. Kalau di kompor itu keraknya malah lebih lengket. Tapi kalau masalah itemnya memang item yang di api kayu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku udah ya teman-teman untuk ngegosoknya. Disesuaikan aja dengan bahan wajan yang kita punya. Karena wajan aku ini wajan hadiah ya teman-teman. Jadi bawahnya itu enggak rata. Udah susah untuk bersih semulus wajan yang baru kita beli ya teman-teman. Karena kualitas bahannya aja udah beda ya teman-teman. Insya Allah kapan-kapan bikin tutorial lagi kalau wajan aku yang aku beli itu udah hitam ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kelihatan wajan aku tuh emang penyok gitu ya teman-teman. Bahasa aku tuh pendok-pendok. Kalau bahasa kalian tuh apa aku kurang paham ya. Oke teman-teman, ini yang kalian tunggu-tunggu. Jadi tips yang aku gunakan itu adalah minyak goreng ya teman-teman. Bahan yang selalu ada di rumah. Jadi untuk mengaplikasikannya aku tuang dulu minyaknya ke tangan ya teman-teman. Ini aku lapisin dengan plastik dan kita gosokin aja ke bawah wajan kita. Nah seperti ini ya teman-teman. Agar nodanya itu nanti nggak terlalu lengket di wajan kita. Kalau pakai minyak jelantah bisa nggak mbak? Bisa ya teman-teman, nggak masalah. Pakai sabun colek juga bisa ya teman-teman. Tapi aku saranin pakai minyak aja karena aku jarang banget pakai sabun colek. Ini tadi selesainya itu 2 jam lebih ya teman-teman. Maaf berisik, ini di luar hujan ya teman-teman. Oke, jadi berapapun lamanya wajan atau panci kita itu hitam ya teman-teman, itu tetap bisa dibersihkan. Tetap bisa bersih sampai bawahnya dengan catatan kalau bahan wajan kita itu masih tebel ya teman-teman. Kalau teman-teman punya wajan atau panci yang udah tipis atau udah penyok-penyok bawahnya, itu mending nggak usah dikerok ya teman-teman bawahnya.
Gak usah dipaksain ya teman-teman. Kalau dipaksain nanti ujung-ujungnya panci kita itu malah bocor ya teman-teman. Teman-teman, ini aku lagi masak. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Buat yang belum subscribe bisa ditekan tombol loncengnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.